Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita tetap panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman maupun Islam sampai kita bisa berada di majelis ta'lim ini. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullah. Dalam bab ini akan menerangkan tentang akibat berhubungan di bulan Ramadan. Di sini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Semuanya sudah pada tahu bahwa Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya. Beliau adalah ahlus sufah, orang yang berada di masjid, baik dalam keadaan lapar maupun kenyang. Kita lanjutkan. Anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qol, bahwa Abu Hurairah menceritakan, bainama nahnu julusun, ketika kita duduk indan Nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajulun, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Di sini menggunakan kata id. Itu ini adalah lil fujaiyah, artinya mendadak. Jadi kedatangannya sebetulnya bukan diharapkan, tidak diketahui, karena ini ada hal yang sangat penting. Faqala, kemudian seorang laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah. Nah, di sini memanggil menggunakan lafal ya ini harfun nida, yaitu untuk panggilan ya Rasulullah, karena di sini mudhaf. Mudhaf itu kalau dalam bahasa Arab ini menyandarkan, disandarkan kepada selanjutnya. Maka di sini ra, ya Rasulullah, jadi mansub. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu. Di sini menggunakan kata halaktu. Saya hancur, telah hancur. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia telah hancur, apakah hancurnya karena kena api neraka atau karena kena tabrakan atau yang lain, musibah. Yang jelas ini berkaitan dengan dunia dan akhirat, karena dia sadar dia datang menghadap ke Rasulullah dengan mengatakan halaktu, saya telah binasa, hancur. Ini menggunakan kata madhi karena dia memahaminya sampai mendetail. Seorang datang dari jauh, dia langsung menghadap ke Rasul dengan mengatakan halaktu, saya telah celaka. Qala malaka, apa yang terjadi? Malaka, ma itu sesuatu, laka yang engkau miliki saat ini, yang kau bawa ke sini. Qala waqa'tu ala imraati, saya mensetubui istri saya, sedangkan saya dalam keadaan saum di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tu'tiquha. Maka Rasul mengatakan, bersabda, apakah engkau wahai laki-laki mendapatkan budak, seorang budak hamba sahaya yang engkau bisa merdekakan. Jadi ini yang pertama kali, karena
berjima di siang bulan Ramadan merupakan dosa. Dan dosa ini dia wajib kodok yang dia batal itu. Kemudian dia wajib kafarat. Kafarat ini konsekuensi dari dosa yang harus dilaksanakan. Qala la, dia mengatakan, seorang laki-laki itu mengatakan, saya tidak mempunyai budak. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini. Rasul bersabda kembali, apakah engkau mampu untuk saum, melaksanakan puasa di bulan Ramadan setelah itu, atau kafarat 2 bulan berturut-turut, artinya setelah bulan Ramadan 2 bulan berturut-turut. Maka jawab laki-laki itu, faqala la, dia mengatakan tidak. Qala famakasan nabi, maka ada istilah mim kaf sa, makasa. Makasa ini artinya berdiam diri, diam, tidak ngomong. Ini adalah sifat seorang nabi ketika akan menerima wahyu. Kalau ada suatu hal yang sangat besar, itu pasti problem itu akan terpecahkan. Nah, bagi seorang nabi ini ada famakasa, istilahnya diam, apakah antara ada wahyu atau enggak. Yang jelas setelah diamnya itu Rasulullah seperti itu, tiba-tiba maka ada kejadian, yaitu fabaina nahnu dalik ala dalika, ketika kami berada seperti yang dilakukan Nabi, utian nabiyyu bi'arokin, maka didatangkan ada, yaitu wadah. Arok itu wadah atau miktal, mem kaf tab ta lam, itu artinya wadah atau keranjang yang isinya kurma. Ini isinya kurma. Ini kira-kira 20 sok. 20 sok itu sekitar 60 kiloan kalau nggak salah. Yaitu ini kurma. Kemudian utian Nabi bi'arokin, yaitu sekeranjang atau wadah, fiha tamrun, di dalamnya ada kurma. Wal aroku, dan arok tadi wadah itu disebut al-miktal. Al-miktal itu ada yang mengatakan keranjang yang dibuat dari daun atau dahan dari kurma. Wallahu alam. Yang jelas ini terjadi pada zaman Rasul. Faqala qala aina sa'il. Rasul setelah didatangkan di hadapan Rasul itu sekeranjang kurma, atau wadah gede untuk kurma, karena ini adalah digunakan untuk makan orang banyak. Kemudian Rasul bertanya, mana yang bertanya tadi, orang yang bertanya dari awal. Maka dia dikatakan faqala, maka Rasulullah mengatakan khudha fatasaddaq, ambillah kemudian sedekahkanlah. Jadi tadi kurma banyak, disuruh mensedekahkan. A'ala afqara minni, faqala ar-rajulu a'ala afqar minni, apakah ada yang lebih miskin, lebih fakir dari saya ya Rasulullah? Fa wallahi ma baina la baitaha yuridu al-harrataini ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Tidak ada dari ujung timur Madinah, kota Madinah, sampai ujung barat ini yang lebih miskin dari saya. Ini kata seorang laki-laki itu. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul tersenyum dan tertawa, hatta badat an yabuhu, sampai tanpa, kalau di terjemahan itu tanpa gigi taring, tapi di dalam riwayat lain hatta badat nawajiduhu, sampai tampak gigi gerahamnya. Ini saking ada sebab. Tertawa itu kalau ada sebab berarti benar. Ini adalah tertawa yang dilakukan oleh Rasul.
Faqala at'imhu ahlaka, maka berilah makan tamar itu, berikan kepada keluargamu. Dalam komentar di dalam hadis Sahih Bukhari, di situ disebutkan la yaskutu al-kafarah anid dhimmah. Artinya kafarat ini tidak gugur dari kewajiban meskipun dia tidak punya. Tadi asalnya tidak punya, tiba-tiba ada, berarti li'annahu wajid. Dia bisa memberikan kepadanya itu li'annahu wajid. Wajid itu nemu dari Rasul yang didatangkan orang lain. Nah, pertama dia nggak punya apa-apa, kemudian ada datang. Nah, itu artinya wajid, menemukan. Nah, bagaimana? Dia tidak, artinya dia gugur kewajibannya, karena ini adalah kafarat dari dosanya yang berjima di siang hari bulan Ramadan. Karena di situ ada qaid syahrul Ramadan fi nahar, yaitu di siang. Jadi kalau dia di malam ya nggak ada kafarat malam hari. Atau di selain bulan Ramadan, misalnya dia shaum nadar atau shaum yang lain, itu tidak ada kafarat karena ini khusus dia hanya di bulan Ramadan, dan itu sangat berat, yaitu dia memerdekakan budak. Harga budak ini sekarang berapa? Dan itu susah ditemukan. Nah itu. Kemudian kalau nggak bisa 2 bulan berturut-turut, ini bukan hukuman yang ringan. Kita hanya sebulan aja di bulan Ramadan insya Allah akan datang. Kita aja berat sekali, harus mempersiapkan, dan itu kadang kita sakit sehari 2 hari, apalagi 2 bulan berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa kafarat itu memang besar, berat. Kemudian ketiga, kalau dia miskin, ini dia berhubungan di siang hari, miskin, dia nggak punya apa-apa, dia berjima di siang bulan Ramadan, amidan aliman bitahrim, dia sengaja. Jadi kalau lupa gimana? Lupa enggak, cuma lupa dalam berjima kayaknya, kalau yang sudah bersuami kayaknya susah lupa. Nah, artinya amidan aliman, di situ aliman, dia aliman tahu hukumnya tentang keharaman berjima di siang bulan Ramadan. Ini aliman. Ini keluar dari jahilan. Nah, karena ilmu-ilmu sudah tersebar di seluruh dunia, insya Allah kebanyakan mayoritas umat Muslim pada tahu. Kemudian hukuman ini, jadi tadi yang pertama adalah tidak menggugurkan kalau tidak ada. Artinya kalau misalnya bulan ini dia belum mampu, bulan depan dia membayar kafarat. Kalau dia nggak bisa shaum 2 bulan, dia membayar kafarat, meski datangnya uang 1 tahun ke depan dia harus bayar. Kenapa? Ini diibaratkan piutang menurut sebagian ulama. Kalau utang tidak bisa lunas kecuali harus sudah dibayar. Jadi dia harus qadha dulu, qadha karena dia batal sehari itu. Kemudian dia kafarat yang 3 itu tertib, yaitu memerdekakan budak. Kalau tidak ada shaum 2 bulan berturut-turut, kalau tidak ada, dia memberi makan 60 miskin. 1 miskin itu 1 mud. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.